Ya, selamat malam pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali ya teman-teman bersama dengan saya dalam acara diskusi lintas agama yang tentu saja diskusi ini pasti akan menarik ya. Nah, seperti biasa teman-teman kita akan mengadakan dialog interaktif, diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Jadi bagi siapa-siapa saja yang muslim-muslim yang selama ini kalian nonton tetapi mungkin di hati kalian kesal atau gimana, coba kalian naik ke sini kemudian utarakan di sebelah mananya saya mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam. Karena teman-teman saya ini sudah mengeluarkan ratusan statement tentang agama Islam, tetapi sampai sekarang nih, sampai detik ini, yang ada ini banyak penonton-penonton Islam ini cuman marah-marah aja. Tapi untuk menyanggah atau membantahnya itu nggak bisa. Jadi saya berharap ada seorang Muslim yang memang naik ke sini kemudian membantah argumen-argumen saya tersebut ya, seperti itu ya. Ayo. Oke, kita kasih naik ini dakwah Islam yang kemarin ini, dakwah Islam. Ya, selamat malam Bang. Gimana kabarnya Bang? Iya, alhamdulillah baik Bang Edis. Bang Oke, Edis sendiri silakan. gimana? Dakwah Islam, nyalakan kamera dulu, silakan. Gimana Bang? Belum bertobat juga, masih saja ngikutin Muhammad. Gimana? Alhamdulillah, selama jasad masih ayat itu tetap saya akan beriman kepada Nabi Muhammad, Bang Edis. Ya. Ini bagaimana mungkin Anda? Oke, silakan. Silakan. Saya heran bagaimana mungkin Anda beriman kepada Muhammad sedangkan Muhammad nyuruh hal-hal yang mesum, yang cabul. Nanti kita jawab itu ya. Jangan. Nah, oke. Di dalam 2 Petrus ya, ini di dalam 2 Petrus Bang ayat 1 2 Petrus 1 ayat 20 di sana mengatakan bahwa tidak boleh kita menafsirkan nubuatan itu atas kehendak diri kita sendiri, Bang Edis. Ya. Nah, sekarang yang saya tanya Bang Edis, ya, ada enggak nubuatan tentang ketuhanan Yesus di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama? Ada enggak? Tentang ketuhanan. Memang ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu apa? Ketuhanan itu adalah sesuatu sembahan yang maha perkasa, yang hanya kepadanya kita tunduk dan patuh. Itu definisimu sendiri itu. Definisimu sendiri. Coba Bang Edis buka KBBI coba. Masalahnya waktu Bible dibikin KBBI belum ada, itu masalahnya. Oh. Bang Edis. Nah, Bang Edis aja begini dakwah Islam. Dakwah gini loh. Kalau namamu kan dakwah Islam. Jadi seharusnya kamu ini memiliki basic atau dasar-dasar pengetahuan tentang agama Islam. Iya, makanya saya itu sudah belajar 10 tahun itu tentang Islam. Oke, sekarang begini. Al-Quran itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Begitu juga Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Setuju? Ya, setuju. Jadi kalau kita mau mengartikan sebuah kata di dalamnya, maka kita harus merujuk kepada bahasa atau pengertian di dalam bahasa kitab itu ditulis. Bukan pengertian dalam bahasa Indonesia.
kalau begitu Bang Ede, coba ada nggak penubuatan tentang apa di dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu Theos atau Eloah gitu? Itu. Itu baru mantap. Kalau itu baru mantap. Oke. Coba buka Yesaya pasal yang ke teman-teman bantu saya ya, karena saya tidak megang HP satu lagi. Oke. Coba sekarang kita bikin penontonnya juga sibuk bekerja. Coba teman-teman Yesaya 9 ayat 5 sampai 6, silakan. Yesaya 9 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5, 6. Silakan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang Elohim di situ. Ada nggak di situ Elohim? Raja damai. Nggak tahu, ini kan bahasa Indonesianya ini. Iya, kata Allah itu kan bahasa Ibraninya itu kan Elohim. Tadi kamu tanya di mana dalilnya bahwasanya Yesus itu Elohim. Itu dalilnya. Oke ya. Oke. Sekarang begini saja dakwah Islam. Gini loh. Jangan gini. Gini. Intinya itu sekarang begini, apakah kamu mau menerima Yesus sebagai pemimpin hidupmu? Kamu jangan pikirkan dulu Yesus itu apakah Allah, apakah begini. Gini dulu, apakah kamu mau menerima dia sebagai pemimpin hidupmu? Terlepas dulu masalah dia, apakah dia Allah, apakah dia Tuhan, apakah dia manusia. Nanti dulu. Kira-kira waktu kamu baca biografi Yesus di dalam Injil, adakah sesuatu yang buruk yang kamu tolak dia? Coba sebutkan dulu satu. Nah, memang tidak pernah saya dapat yang benar, tidak ada yang saya dapatkan. Apakah kamu menerima pengajarannya? Ya, ada yang saya terima, ada. Di dalam Efesus 4 ketika kamu menerima pengajarannya, gini, ketika kamu menerima pengajaran daripada Yesus, lantas bagaimana mungkin kamu menerima pengajaran dari Muhammad? Karena keduanya itu saling bertolak belakang. Ini ya tidak ada yang bertolak belakang antara ajarannya. Oke, saya kasih contoh. Muhammad mengajarkan bahwasanya di kehidupan yang akan datang nanti akan dikasih gadis-gadis dengan payudara yang besar, betul atau enggak? Itu bukan Muhammad yang mengajarkan, tetapi Tuhan sendiri yang berfirman itu di dalam Al-Quran. Iya, tapi kan dengan perantaraan Muhammad kan? Benar. Oke. Sementara apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam Injil, bahwa di kehidupan yang akan datang itu tidak ada lagi kawin-mawin. Coba bagaimana kamu bisa menerima keduanya? Bisa, Bang, bisa. Ya. Gimana? Contoh seperti kita kalau di dalam Alkitab, di dalam Korintus, di sana mengajarkan bahwa kasih itu adalah sabar. Jadi itu sebabnya saya tidak pernah marah, walaupun Bang Edis itu mengatakan apapun sama saya tidak pernah marah. Yang kedua, bahwa kasih itu adalah rendah hati, tidak cemburu. Kok nggak nyambung sih? Begini loh, dakwah Islam. Tadi kan kamu bilang kamu sudah menerima Yesus. Pengajaran Yesus di dalam Injil kamu terima, betul? Itu satu langkah yang baik. Itu satu langkah yang baik, karena banyak umat Muslim itu membenci Yesus, membenci ajaran Yesus. Banyak umat Muslim seperti itu. Nah, kamu mengatakan bahwa kamu menerima. Cuman, saya belum melihat bahwasannya statementmu itu jujur dari hati yang paling dalam. Kenapa? Karena satu sisi kamu menerima, satu sisi kamu
menolak ajarannya, karena di ajaran Tuhan Yesus tidak ada kawin mawin, sementara menurut ajaran Muhammad ada kawin mawin. Nah, kamu terima ajaran Muhammad? Gimana? Ya begini masalahnya kan. Karena ada juga di dalam ayat Alkitab mengatakan ya, di situ perumpamaan penghuni surga itu adalah bagaikan seorang raja. Itu mesti apa kalau kita baca, kita korelasi dengan ajaran Nabi Muhammad itu ada ya sedikit persamaan bahwa apa kehidupan di surga nanti itu bagaikan seperti seorang raja gitu, dilayani oleh seorang Dimiut itu Bang, Dimiut. Iya, itu kan sesuatu yang jelas-jelas kontradiksi. Satu bilang tidak ada kawin mawin, sementara satu bilang kawin terus sampai 70 tahun kawinnya nggak berhenti-berhenti. Gimana? Loh, ini gimana sih? Kita nih nggak usah yang tinggi-tinggi lah, nggak usah ngomong bahas tinggi ilahi 100% manusia. Ngomong mumet, nggak usah yang tinggi-tinggi. Bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu yang jelas bertolak belakang, gitu loh. Iya. Jadi gini Bang Edis, kita di surga itu nanti kan kita membutuhkan yang namanya kenikmatan. Jadi kenikmatan itu bukan saja masalah wanita, tetapi banyak kenikmatan yang kita dapatkan nanti di surga. Contoh seperti buah-buahan, seperti air minum kan. Jadi yang nama surga itu penuh dengan kenikmatan. Oke. Sekarang, apakah kata Tuhan Yesus ada kawin mawin di dalam surga? Ada. Oke, nih kan. Ini bukan kawin mawin, tapi di sana dijelaskan bahwa kehidupan surga itu, perumpamaan kehidupan di surga itu bagaikan raja. Kalau seorang raja kan tentu dilayani oleh para dayang-dayang. Iya, makanya saya bilang begini loh, dakwah Islam. Sebenarnya ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang. Jadi tidak mungkin kamu menerima keduanya. Kalau kita belajari nih, kita bikin bagan ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Yang jelek-jelek itu ajarannya Muhammad. Sekarang silakan Injil saya sekarang. Bagaimana saya coba nih. Oke, sekarang begini. Sekarang pernah tidak kamu mendengar siaran saya ini? Pernah suatu ketika ada seorang wanita, namanya itu Sahlah binti Suhail. Ya, benar. Dia punya suami, nama suaminya itu adalah Abu Huzaifah. Iya, tahu saya. Nah, kemudian Abu Huzaifah ini memerah wajahnya, cemburu wajahnya karena ada pria lain di rumah itu, namanya Salim. Ya? Nah, karena Salim ini sering keluar masuk rumah, wajah Abu Huzaifah ini cemburu, mengadulah Sahlah kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ada apa Sahlah? Aku lihat di wajah suamiku ada sesuatu. Kenapa itu? Perihal Salim di rumah kami, padahal Salim itu adalah budaknya sendiri, pembantunya sendiri. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Dia mencari solusi, betul? Ya, benar. Nah, tahukah kamu apa jawaban Muhammad? Tahu saya. Apa? Susuilah. Susuilah, sebentar. Susuilah si Salim itu. Terkejutlah Sahlah binti Suhail. Yos, astagfirullahaladzim ya Rasulullah. Bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu sudah janggutan. Dia sudah dewasa. Lalu Muhammad berkata, dia tertawa, Muhammad itu tertawa. Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Singkat cerita, disusuilah Salim ini. Lalu besok Sahlah datang lagi kepada Muhammad.
Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Coba kamu dengar cerita itu. Itu gimana kamu bisa percaya kayak begitu? Coba silakan. Ya, gini. Kan itu ada banyak pendapat ulama tentang bagaimana cara untuk menyusui kan. Ada katanya diperas. Ya, itu ada. Terus juga ayat itu khusus untuk Salim, bukan diajarkan untuk semua orang. Ayat itu khusus untuk Salim saja. Oke, berarti Muhammad menyuruh istri orang menyusui pria lain yang sudah dewasa, betul? Ya, maksudnya untuk apa? Untuk supaya dia jadi muhrim gitu. Tetapi kan iya, berarti benar tidak Muhammad nyuruh istri orang nyusuin pria lain yang bukan suaminya? Iya, tapi bukan dalam artinya menyusui kayak tapi diperas. Nah, ini mulai. Jadi berat. Coba sekarang saya tanya. Gini. Dakwah kita gini. Yang utama dalam sebuah diskusi itu adalah kejujuran. Setuju? Iya, setuju. Oke. Setuju. Saya dan kamu harus sama-sama jujur mengakui apa yang ada di dalam agama kita. Oke? Benar. Tanpa dogma, tanpa harus membela-bela. Kalau salah bilang salah, oke? Baik. Iya, oke. Baik, dengarkan saya. Apakah seorang wanita yang tidak sedang mengandung atau tidak sedang menyusui anak, mohon maaf, apakah payudaranya keluar ASI? Saya rasa tidak kalau memang nggak punya anak kan. Oke, di mana dalam riwayat tersebut bahwa Sahlah binti Suhail itu sedang menyusui anak ataupun dia sedang mengandung? Oke. Memang kalau mungkin belum saya baca juga ya, belum saya temukan kalau dia itu. Coba cek, silakan cek. Saya sudah periksa, tidak ada keterangan bahwasanya Sahlah itu sedang menyusui atau Sahlah itu sedang mengandung, nggak ada. Jadi bagaimana apanya yang mau diperas? Yang mau diperas apanya? Ya itu benar-benar nyusu. Gimana kamu? Artinya begini. Coba silakan. Coba cari di situ apakah Sahlah binti Suhail itu sedang menyusui. Coba silakan. HP saya nggak pegang HP, cuma ini saja sekarang lagi dipakai. Sekarang begini. Apakah kamu dapati di situ Sahlah binti Suhail itu sedang menyusui? Memang di dalam hadis itu tidak mengatakan itu, tidak. Oke. Ya. Bagaimana mungkin bisa asinya keluar? Sudahlah dakwah Islam gini loh. Sebenarnya begini, banyak ajaran aneh yang diajarkan Muhammad itu. Sekarang ayolah jujur yuk. Kamu sampai kapan ini loh? Kalau kamu percaya dengan hidup yang akan datang, dengan hidup yang kekal, ini perkara yang sangat serius loh. Apakah kamu mau nanti tersesat mengikuti Muhammad? Ini kamu nanti akan menyesal selama-lamanya di dalam neraka. Karena apa? Karena kamu mengikuti orang yang salah. Kan? Ya, Nabi Muhammad itu bukan karena Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri teladan yang baik. Dia adalah orang yang mulia disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah mengajari perempuan menyusui orang lain itu ajaran yang baik? Yaitu dalam artiannya kan dia itu untuk supaya menjadi muhrim kan. Oke. Baik. Misal nih, mohon maaf nih, kamu punya istri, oke? Kemudian saya tinggal di rumahmu. Nah, supaya saya menjadi haram bagi istrimu, supaya kamu tidak cemburu, maka istrimu harus menyusui saya. Betul? Menurut ajaran Muhammad, betul? Itu bukan ajaran, itu terkhusus buat Salim aja. Karena ada di dalam hadis. Terkhusus buat Salim. Mana dalilnya bahwa itu terkhusus buat Salim? Mana dalilnya?
Sekarang saya nggak pegang HP. Kalau saya pegang HP saya sudah tunjukkan. Karena bahwa dakwah Islam menolak. tidak ada. Saya sudah baca hadis itu ratusan kali, puluhan kali. Tidak ada di situ hadis itu khusus untuk salin, nggak ada. Ada penjelasannya, Bang. Ada penjelasannya. Dan ada yang ngomong itu khusus salim gini, yang ngomong itu khusus salim bukan Muhammad, tetapi para penafsir hadis. Karena apa mereka berpendapat seperti itu? Karena tidak ada di dalam hadis itu juga mengajarkan bahwa ajarkan ini tidak ada. Oke, berarti setiap Muhammad ngomong kepada seseorang, ya berarti khusus buat orang itu. Contoh. Ketika ada seseorang berjumpa dengan Muhammad, ya kan? Terus dia berkata begini, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Betul nggak? Dia berbicara kepada orang itu. Berarti khusus buat orang itu. Itu berbeda konteks kalau itu. Karena itu kan perintah dari Tuhan sendiri kan mengatakan bahwa sholat. Intinya beginilah dakwah Islam. Intinya begini. Kamu itu sekarang ini kamu itu menolak yang namanya kebenaran. Kamu membabi buta ingin membela Muhammad. Kamu ingin mencari segala daya upaya supaya Muhammad tidak terpojok dengan mengatakan, oh itu khusus salim. Kenapa? Karena nanti kalau diterapkan, nanti ajaran Islam akan runyam. Gimana? Ini gini Bang ya. Jadi kalau sholat seperti abang baca tadi kan memang sudah benar ada di dalam Al-Quran perintah Tuhan. Tetapi kalau menyusui ini tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada itu cuma di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu pun setiap perkataan Muhammad itu adalah setiap perkataan Muhammad itu berasal dari Allah kan? Iya memang dijelaskan seperti itu. Bukan berdasarkan hawa nafsunya kan? Wah benar. Iya. Jadi saya mau sarankan begini dakwah Islam. Begini, kurang apa lagi Tuhan Yesus pengajarannya. Kamu bahkan mengatakan saya menerima pengajaran dari Tuhan Yesus. Terus kamu di detik yang sama belum bisa meninggalin ajaran Muhammad, bertolak belakang. Tuhan Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Sementara Muhammad mengajarkan kasihilah yang muslim-muslim saja. Kalau abang buka di dalam surah Mumtahanah di sana menjelaskan bahwa Allah itu tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada siapapun, baik orang non-muslim. Itu di dalam mana ayatnya? Mana ayatnya? Buka ya. Nah, gitu. Ya. Dulu surah Al-Mumtahanah. Nah, 548. 548. Oke. Ayat 9 ya. Balik kamera dulu, balik kamera. Silakan. Silakan baca. Ini ya. Baca. Di sini di dalam 8 ya. Nih. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Gak ada di situ. Iya, di situ tidak ada berbuat baik kepada non-muslim. Gak ada. Itu berbicara kepada sesama muslim. Coba baca dulu, baca benar ya, baca benar. Oke. Mana? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Terus? Dalam urusan agama. Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Makanya kita harus berlaku adil kepada teman-teman kita Kristen.
Karena salah, kamu nambah-nambahin ayat. Mereka ini suka merubah-rubah ayat. Allah tidak melarang kamu berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu, betul? ya, Artinya Muslim itu hanya disuruh berbuat adil sama orang yang tidak memerangi. Tetapi kepada orang yang memerangi Muslim, Muslim tidak disuruh berbuat adil. Coba sekarang buka surat Al-Fatihah gini, biar saya tunjukkan ayat. Kamu kalau nunjukin ayat itu multi tafsir, harus kamu tafsir gini. Kalau nunjukin ayat, jangan lagi ditafsir-tafsir, langsung bunyinya begitu. Coba tunjukkan, bukakan kepada kami Quran surat Al-Fat ayat 29. Al-Fat. Bentar dulu. Surah berapa Al-Fat ya? Al-Fat 29. Ayat 29. Al-Ankabut di sini. Al-Fat. Oh, Al-Ankabut sih. Ayat berapa? Oh iya ya, 5. Ayat 29. Coba bacakan. 511. 511. Al-Fat ayat 29. Ya. Ya. Oke. Di sini mengatakan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya pada wajah mereka. Dengar. Kalau baca itu pakai titik, pakai koma. Mau baca kamu nggak ada titik, nggak ada komanya. Coba baca yang benar. Baca yang benar. Ya, kalau gitu ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Betul. Terus? Nah, ini. Muhammad itu adalah utusan Allah. Terus dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang-orang kafir. Bersikap bukan keras, bersikap. Iya, bersikap keras kepada orang-orang kafir, betul. Ya, jadi orang-orang yang bersama dengan Muhammad tuh bersikap keras sama orang kafir apa bersifat lembut sama orang kafir? Oke, artinya keras di situ, bukan artinya apa? Pelintir lagi. Pelintir lagi. Pelintir. Di dalam surah At-Taubah mengatakan apabila jangan ada orang dulu, jangan pindah dulu. Apa kamu tidak mengimani lagi ayat itu? Bukan mengimani, saya mengimani semua. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad, mereka bersikap lembut atau keras kepada orang kafir? Ya, kalau di sini bersikap keras. Oke, terus lembutnya kepada siapa? Berkasih sayangnya kepada siapa? Berkasih sayangnya kepada siapa tadi ini ya? Lupa, ntar dulu 511. Ntar dulu. Keras terhadap orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi makanya Muhammad itu cuma berkasih sayang sama sesama Muslim saja. Kalau sesama kepada non Muslim, keras. Sudah di dalam surah At-Taubah, tapi di dalam surah At-Taubah di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, apabila ada orang non muslim atau orang kafir meminta pertolongan kepadamu, maka lindungilah mereka. Itu ayatnya ada ya di dalam surah At-Taubah, kita buka ya. Bukan jadi mengajarkan yang tidak-tidak. Al-Baqarah. Anda ini tidak bisa membedakan bersikap keras dengan minta tolong. Bersikap keras di situ dikatakan dan berkasih sayang kepada sesama Muslim. Artinya orang Islam harus bersikap keras kepada orang non Muslim.
Perangilah mereka dan dia menghilangkan. Apakah kamu mengira bahwa sungguhnya yang Iya, belajar dulu sana lah, belajarlah. Begini sajalah dakwah Islam. Gini, saya mengharapkan kamu supaya kamu jujur kepada dirimu sendiri. Ya, karena begini, ini masalah di kehidupan yang akan datang. Kalau kamu percaya tentang kebangkitan dan hidup yang kekal, jangan salah pilih. Jangan salah pilih pemimpin, jangan salah pilih penuntun. Tidak mungkin orang mati menuntun kamu kepada hidup yang kekal. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak masuk surga memimpin kamu ke surga. Muhammad itu jelas-jelas ada di kuburan. Jadi intinya begini, apa kata Tuhan Yesus? Orang buta tidak mungkin memimpin orang buta, karena keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Sekarang begini, kita ini sama-sama orang buta yang kita tidak tahu cara menuju kepada hidup yang kekal. Maka kita harus perlu yang namanya pemimpin untuk ke surga. Karena kita tidak tahu jalan ke surga. Nah, yang tahu jalan ke surga itu hanyalah Yesus. Muhammad tidak tahu jalan ke surga. Buktinya dia masuknya ke kuburan. Sementara Yesus di dalam Bible, coba baca di dalam Bible. Yesus naik ke surga. Jadi saya apa? Ayat berapa? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, coba buka. Kisah Para Rasul, oke. Ayat pasal yang pertama. Ya. Ini Roh Kudus dijanjikan berikutnya, kan? Ya, silakan. Hai Tipolius, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Itu. Yeah. Terus? Jadi berulang-ulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah peristiwa penderitaan penyaliban itu, Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan menyatakan bahwa ia hidup. Ada satu murid yang tidak percaya dan menganggap itu semua omong kosong katanya. Apa kata Thomas? Toma itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Katanya begini, sebelum aku menyucukkan jariku ini ke bekas tangannya ataupun lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya wajar-wajar saja. Masa mana ada orang mati hidup lagi? Ini kan seperti cerita dongeng-dongeng. Ini seperti cerita apa namanya anak nggak masuk akal ceritanya. Makanya Thomas itu dia bersikeras. Apa-apaan ini cerita-cerita kalian ini nggak masuk akal kata dia. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Setelah menampakkan diri, Tuhan Yesus berkata, berikanlah jarimu, cucukkanlah jarimu ke bekas lambungku dan ke bekas tanganku. Aku sendirilah ini. Sebab setan, sebab hantu tidak memiliki daging dan tulang. Setelah melihat tersebut, tersungkurlah Thomas lalu berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu. Jadi begini, pesannya begini, biar kamu sudah tahu dakwah Islam. Jantung daripada kekristenan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkitnya Yesus itu menunjukkan bahwa memang betul hidup yang akan datang itu ada.
bahwa memang betul kebangkitan itu ada, bahwa memang betul surga itu ada. Sementara di dalam agama-agama Islam semuanya dobol. Tidak ada yang bisa dipercaya. Karena apa? Nggak ada verifikasinya, nggak ada. Semua omong kosong. Siksa kubur apa? Omong kosong. Nggak bisa dipercaya. Makanya kalau Yesus tidak bangkit, saya jadi ateis. Kalau Yesus tidak bangkit, cerita-cerita surga neraka itu semua omong kosong. Nggak ada itu. Nggak ada. Itu. Makanya kekristenan itu bukan sembarangan dakwah Islam. Kekristenan itu bukan cerita bukan kita mempercayai hal-hal yang nggak jelas. Tapi kebangkitan Yesus membuktikan itu semua. Bahwasanya memang benar ada kebangkitan, memang benar ada hidup yang kekal. Itu. Makanya ayo ikut Tuhan Yesus. Jangan kau ikuti orang di kuburan. Ya, begitu ya dakwah Islam ya. Semoga mungkin hari ini kamu belum menerima, tapi nanti lambat laun semoga roh yang daripada Tuhan itu menyadarkan dan menginsafkan kamu sehingga membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai pemimpin hidupmu. Seperti itu ya. Oke? Yes, siap. Oke. Seperti itu. Kita berikan kesempatan kepada yang lain ya. Oke. Terima kasih dakwah Islam. Terima kasih. Ya, teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang ini asal mengiman-imani saja. Nanti dalam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Man Nabiyuka? Ayo, silakan. Silakan ya, yang muslim, ayo naik kemari, kita diskusi yuk. Ya. Kita kasih naik ada Khalid bin Walid, silakan. Khalid bin Walid, silakan nyalakan kamera Anda. Khalid bin Walid, ya silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Muslim ya. Bang, jangan ada musik-musik Bang. Oke, baiklah, nampaknya dia ini ada musik-musik, kita turunkan dulu saja ya. Ayo silakan yang muslim-muslim kalau mau naik, kita diskusi yang baik ya. Oh ya, teman-teman sekalian, saya mengumumkan ya teman-temannya, ini sudah tanggal 14, artinya hanya 2 minggu lagi teman-teman kita akan menutup pembangunan rumah apologet kita ini. Teman-teman sekalian, saya informasikan ya teman-teman ya, bahwa rumah apologet kita ini sudah kita beli. Nah, sudah balik nama, sudah selesai. Jadi teman-teman, yang kita perlukan ini adalah biaya-biaya lain-lain tambah-tambahan seperti renovasi dan tambahan-tambahan lainnya. Nah, jadi teman-teman, saya masih membuka juga teman-teman bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi juga, ingin ikut ya untuk pembangunan rumah apologet, partisipasi di sini ya teman-teman ya. Karena kita masih ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan, dan ini teman-teman tinggal sedikit lagi saja sebenarnya. Tinggal sedikit lagi teman-teman. Saya rasa teman-teman nanti sekitar Natal atau itulah mungkin penutupannya ya, akhir-akhir Desember ya. Semoga tidak sampai lanjut ke Januari. Nanti kalau lanjut ke Januari lagi gimana? Ya. Nanti kalau teman-teman mau Natalan ke sini atau mau sebelum malam tahun baru, teman-teman ya bisa naik kemari, bisa datang ke sini dan teman-teman bisa ngecek langsung, ngelihat langsung. Seperti itu. Kalau teman-teman mau support, teman-teman bisa support di situ. Dan teman-teman yang nonton di YouTube,
teman-teman juga bisa support di tulisan yang berjalan tersebut. Ya, seperti itu. Teman-teman hati-hati ketika teman-teman mau transfer, pastikan teman-teman cek dulu nama pengirimnya. Nama pengirimnya itu adalah Edi nama penerimanya itu adalah Edi Sidabutar ya. Nomornya itu teman-teman. Ada Zelle juga, ada PayPal juga, dan ada BRI ya, seperti itu. Oke. Ya, karena ketika saya live ini, itu banyak akun-akun bodong, akun-akun palsu, itu siaran juga. Jadi teman-teman pastikan Anda itu mengikuti akun yang asli ya teman-teman ya. Karena ada banyak di luar sana, kadrun-kadrun, itu menggunakan akun saya ini juga untuk BL, makasih. Pastikan teman-teman kalau mensupport penerima. Saya tidak pernah pakai kiris ya. Kalau ada orang pakai kiris itu penipuan. Ya, jadi jangan pernah. Saya nggak pernah pakai kiris ya. Ayo silakan teman-teman. Kita kasih lanjut lagi ada Ridan. Oke, Ridan. Ya, selamat malam Ridan. Halo Ridan. Halo. Ya, silakan Ridan, nyalakan kameramu. Oke. Ridan, sebelum kita mulai acara kita, saya tanya dulu nih Ridan. Anda ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim. Silakan Ridan. Apa gerangan kamu naik ke sini ingin menyampaikan apa? Silakan. Saya akan menyampaikan, menyadarkan Edis sebelum menyesal nanti di akhirat. Edis harus beriman kepada 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, dan harus iman pada 25 nabi terakhirnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jangan menjadi kafir, karena kafir itu akan kekal di neraka, sebagai mana surah Al-Baqarah ayat 24. Neraka itu disediakan buat orang kafir gitu. Oke, boleh saya tanggapi? Ya, boleh. Oke, tapi kok lampunya tiba-tiba jadi gelap? Senang yang gelap-gelapan. Ya Kak, ini mungkin itu kamera depan dan kamera belakangnya beda gitu. Nah, kalau di sini cobalah. Nah, itu. Jadi terang lagi gitu. Entah bagaimana ini HP-nya mungkin. Oke, baiklah. Begini ya, Ridan. Kamu menyuruh saya beriman kepada Muhammad. Bagaimana mungkin saya beriman kepada Muhammad sementara Muhammad mengajarkan atau menyuruh istri orang menyusui pria lain? Bagaimana kamu suruh saya beriman kepada Nabi yang kayak begitu? Silakan. Ya, beriman sebagai utusan gitu aja, kan Nabi Muhammad juga kan manusia gitu seperti. Iya, bagaimana mungkin saya percaya itu utusan Tuhan sementara utusan Tuhan ajarannya aneh. Anehnya bagaimana? Masa Muhammad nyuruh perempuan, istri orang, namanya adalah Sahlah binti Suhail, disuruh menyusui pria lain yang bukan suaminya. Apakah itu tidak perbuatan cabul? Coba tanya kamu. Macet. Ridan? Nah, lihat teman-teman nih. Lihat tuh, tangan saya di sini ya. Kabur. Gimana? Begini loh.
kita ini kan diajarkan ujilah setiap roh. Kita harus menguji apakah Muhammad ini dikuasai oleh roh yang daripada Tuhan ataukah dikuasai oleh roh jahat. Jadi kalau misalnya ada orang tidak mau percaya kepada Muhammad, itu pasti ada alasannya. Kalau ada orang tidak mau percaya kepada Yesus, alasannya apa? Biasanya Muslim tidak punya alasan. Tapi kalau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen tidak beriman kepada Muhammad, ada alasannya. Coba tanya dulu, gitu. Ya, oke, kita kasih naik ada Bang. Sebentar ya, Bang Sam. Oke, Bang Sam. Selamat malam, Bang Sam. Apakah Anda seorang Muslim? Saya seorang Kristen. Bang, ini forum diskusi antara Islam dan Ya ini Kristen. masalahnya Bang, forum diskusi, makanya aku naik. Bang, ini forum diskusi Islam dan Kristen. Iya, ini makanya aku mau diskusi. Bukan masalah aku Kristen atau Muslim. Ini mau diskusi sama kau, Edis TV. Ini orang congeng atau bagaimana sih orang? Aduh, dia bilang diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Islam Kristen. Belum ditanya Kristen atau Islam? Kristen. Teman-teman, kalau kalian masih kecanduan narkoboy, kecanduan minuman keras, kecanduan nikotin, bertobat dulu, bertobat. Herman, ayo silakan. Kita kasih naik ada Henry Rabbani. Oke, Henry Rabbani. Silakan, Henry. Nyalakan kamera Anda. Oke. Halo, Edis. Selamat malam Bang Henry. Saya tanya dulu Bang Henry, Abang ini Islam atau Kristen? Islam, Bang. Islam. Silakan Bang, apa yang mana sampaikan Bang? Ya, aku pengen nanya aja sama Abang. Apa itu? Abang ini kan baca Al-Quran ya? Mempelajari Al-Quran. Kalau umat Muslim itu baca Al-Quran tapi nggak belajar, makanya Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Apa artinya? Amin. Karena begini, umat Muslim mereka tidak pernah belajar Al-Quran. Mereka belajar baca huruf hijaiyah, dapat pahala masuk surga. Silakan. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu, Bang. Bang, saya belum pernah ketemu ada Muslim yang belajar Al-Quran. Jadi jangan paksa saya untuk mengatakan nggak semua begitu. Masalahnya setiap yang saya temuin begitu. Coba kasih tahu ayat Al-Quran ke aku. Oke, coba. Coba. Ya. Coba bacakan kepada saya surat Enggak. Bang Edis yang bacakan. Oke, saya bacakan. Saya bacakan ya. Saya tutup mata dulu. Tutup matanya pakai apa? Oh, pakai ini, tisu. Begini ya. Begini, biar sah pembacaannya. Oke? Nanti dibilang, lihat. Ingat, saya tutup ya. Saya tutup. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul? Hah? Oh, betul. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Ya. Di situ ada kata-kata walad dolin, betul? Nah, betul. Apa arti walad dolin?
Ya berikanlah aku jalan yang lurus. Berikan jalan yang lurus. Ini aja Bang. Walad dolin bukan jalan yang lurus. Walad dolin itu artinya jalan yang sesat. Kan versi Bang Edi. Kan presibannya di situ. Walad, apa arti dolin? Dolin itu Gini apa? aja. Gini Bang, Abang nggak usah pakai bahasa-bahasa Arab. Ya kan? Abang kan mempelajari itu. Sering aku perhatikan Abang itu kan kalau ngomong istilahnya dengan bahasa-bahasa yang mungkin Abang itu mungkin belum paham. Misalnya kayak contoh, kayak mengatakan, kemarin aku pernah dengar apa, wanita yang surga buah anggur. Nah itu gimana itu? Menurut Abang? Oke. Di dalam Quran surat An-Naba dimulai dari ayat yang ke-31 sampai 33 itu berbicara tentang hadiah atau upah bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Ya, Mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan juga gadis-gadis dengan payudara yang besar. Nah, kan kita baik. Abang itu nggak usah gitu. Oke, ada Al-Quran nggak di situ, Bang? Aku percuma Bang, aku tunjukin pun Al-Quran ke Abang. Abang itu juga tetap aja nggak. Bang, paham. masalahnya begini, Bang. Aku ini nggak ngado-ngado, Bang. Masalahnya di dalam Quran surat An-Naba ayat 33 memang itulah bunyinya. Dia bilang kita ini katanya memfitnah. Hai. Coba yang benar ayatnya. Aku pernah tahu juga itu. Bang, di dalam surat An-Naba ayat 33 silahkan dicek, Bang. Dicek aja. Sekarang gini aja lah Bang ya. Aku salut sama Bang Edis, ya kan? Salutnya di mana gitu? Yang pertama Bang Edis mau baca kitab Al-Quran. Walaupun nyasar-nyasar itu ya aku bangga lah karena sudah mau masuk gitu kan. Sekarang pertanyaan aku Bang Edis. Bang Edis pernah gak bertanya sama diri Abang sendiri, kenapa Bang Edis bisa sesama Kristen itu bisa selisih? Bang, jangankan sesama Kristen, Bang, sesama Muslim saja berselisih. Ya. Kita berselisih itu biasa, Bang. Namanya lain rambut, lain isi kepala, betul. Betul. Lain pemikiran, begitu loh. Artinya kita beda penafsiran. Berselisih itu boleh, yang nggak boleh itu saling baku hantam, baku pukul, saling menghalalkan darah, nggak apa-apa, Bang. Namanya beda pikir. Kemarin saya diskusi dengan Elia Miron masalah Tritunggal. Saya bilang begini, di dalam Bible kita itu harus percaya kepada Bapa di sorga, kepada Putra, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Lalu Elia Miron menggantinya dengan istilah Tritunggal. Kalau sudah diganti dengan istilah Tritunggal, nanti itu beda versi lagi. Karena Tritunggalnya versi NYM nggak sama dengan Tritunggalnya Deking Gadas, nggak sama dengan Tritunggalnya Esra Soru, nggak sama dengan Tritunggalnya Budi Asali, beda-beda Tritunggal mereka beda-beda. Jadi makanya saya bilang saya tidak mau menggunakan istilah itu. Bapak Putra Roh Kudus itu aja udah. Gitu. Ya betul kan gini. Abang kira-kira tahu enggak kenapa bisa berbeda? Iya, karena isi kepala, tingkat pemahaman, intelijensitasnya beda-beda juga, makanya berbeda. Gini Bang, ini aku kasih tahu sama Bang Edis ya. Bang Edis, kenapa bisa berbeda dengan teman-teman yang lain? Itu karena Bang Edis yang pertama, Bang Edis mempelajari Al-Quran. Sementara ya mereka tidak. Jadi bagaimana bisa ketemu? Gitu. Bisa juga itu, gini, karena saya ini kan sering berhadapan dengan Muslim. Ketika saya berhadapan dengan Muslim, mendengar istilah Tritunggal itu, mereka lari tunggang langgang. Kabur, ada Tritunggal lari.
Karena apa? Di dalam agama Islam ada satu ayat yang berkata, Salisun salasa, janganlah kamu mengatakan yang 1, 3. Nah, karena ada istilah seperti itu di dalam Islam, Islam udah alergi duluan dengan istilah Tritunggal. Makanya saya tidak pakai itu kepada orang-orang Islam. Karena nanti kalau saya bilang Tritunggal, dibilang Nescafe bang, katanya gitu. Makanya saya tidak mau menggunakan istilah-istilah yang menjadi batu sandungan dalam pemberitaan kebenaran itu kepada orang-orang Islam. Gitu. Bukankah di dalam Alkitab tertulis, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu saja saya pakai. Pasti umat muslim terima tentang Tuhan itu Esa. Jadi gini bang. Gimana? Jadi perbedaannya, abang percaya tak orang yang baca kitab dengan orang yang tidak membaca kitab, itu pasti tidak nyambung. Iya, seperti abang yang nggak nyambung. Sekarang gini, bang ya, sebenarnya kayak bang Endis ini ya, derajat bang Endis itu bisa terangkat dengan ayat-ayat yang bang Endis pelajari. Cuman satu, kalau menurut aku bang Endis ini menggunakan ayat-ayat itu malah ke duniawi gitu, artinya keturut. Sedangkan ayat itu ke langit bang, ke atas, bukan untuk ke duniawi. Baik, gitu. Baik. Gini bang, kita ini kan hidup di bumi manusia, kita menggunakan akal pikiran kita, betul? Betul. Nah, tadi aja bang saya tanya, apa arti walad dolin? Artinya jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu ihdinas siratal mustaqim. Tapi gini bang, aku yakin lah bang Edis ini pastilah dia meyakini Al-Quran juga. Cuman karena bang Edis ini setengah-setengah, jadi ataupun bang Edis itu menggunakan ayat itu demi kepentingan. Asumsi liar. Asumsi liar. Sekarang gini bang ya, aku kasih pandangan ya. Coba abang buka Al-Quran. Kalau abang baca, Oke. Di ayat Al-Araf 176. Surat Al-Araf ayat 176. Bunyinya, Ya. Laqad kafara lazina qalu, itu, bukan? Ya. Telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih ialah Allah, begitu? Al-Araf bukan. Al-Araf 176. Al-Araf 176. Al-Araf 176 itu bunyinya apa? Ya bacalah, cari abang sendiri. Kasih tahu pun abang nggak tahu nanti. Al-Araf 176 itu kalau tidak salah itu bunyinya tentang penyembahan kepada Nabi Isa. Oke lah, intinya beginilah Bang Henry. Saya mau bilang begini Bang Henry. Intinya saya ini telah mempelajari Al-Quran. Saya itu sudah khatam Al-Quran, membaca Al-Quran, itu kalau dihitung-hitung mungkin sudah 100 kali lebih. Dari Al-Fatihah ke Anas, dari Anas ke Al-Fatihah, itu sudah saya baca semua. Dan yang saya baca, itu adalah artinya. Makanya saya lebih ngerti Al-Quran daripada Islam. Nah, orang Islam baca Al-Quran yang dibaca Arabnya. Akhirnya tidak mengerti artinya. Sekarang permasalahannya Bang Edis. Bang Edis mempelajari Al-Quran dari 13 tahun yang Bang Edis katakan itu. Permasalahannya kira-kira Bang Edis dapat petunjuk atau enggak gitu. Petunjuk yang saya dapatkan di dalam Al-Quran adalah bahwasanya wahai umat manusia, kalian disuruh untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Kitab Injil, kitab Taurat. Nah, sekarang begini Bang Henry. Yang jadi masalah, umat muslim, apakah umat muslim beriman kepada Taurat dan Injil? Ketika disodori Taurat dan Injil, Kristen.
Loh, memang itu faktanya. Justru umat muslim malah beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Apa itu? Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim, kitab fikih yang mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh. Contoh, setan tidur di lubang hidung. Kemudian Salahnya Bang Edis. Bang Edis, gimana? kesalahan Bang Edis itu satu. Kenapa gitu? Bang Edis terlalu ngikuti kebanyakan orang. Loh, justru saya ini tidak mengikuti kebanyakan orang, Bang Hendri. Bang Hendri, coba sekarang saya tanya. Di rumah umat muslim, ada nggak kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Nggak ada. Yang ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran nggak ada. Berapa kali saya main ke rumah teman-teman saya yang muslim, teman-teman kecil saya itu muslim semua. Ketika saya main ke rumahnya, saya lihat tidak ada kitab yang sebelum Al-Quran. Yang ada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Aduh, baterai mau habis pula nih Bang. Alasan saja. Jadi aku juga bekerja kalau masa belajar Al-Quran sampai benar-benar abang itu mantap. Aku nganjurkan itu aja terus. Bang, saya sudah membaca Al-Quran. Percaya sama Injil. Gini, umat muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tetapi umat muslim di rumah umat muslim tidak ada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Oke lah Bang, kalau Abang lagi kerja, hati-hati di jalan ya Bang ya. Nampaknya dia lagi ini nih. Oke lah. Selamat malam, Bang Hendri Rabani. Dia lagi sibuk. Oke, teman-teman sekalian ya. Teman-teman, saya ini sudah mempelajari Al-Quran itu kurang lebih 13 tahun. Saya sudah membaca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas. Balik lagi dari Anas ke Al-Fatihah. Tidak ada satu titik, satu koma yang luput dari penelitian saya. Semua sudah saya kaji. Bahkan saya berani mengatakan mustahil ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Nggak ada. Setiap saya ketemu sama muslim pasti tidak pernah ngerti Quran. Ya, silakan yuk. Silakan naik kemari. Ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada Dian Sahril. Waduh, siapa ini? Truk driving siapa ini teman-teman? Wow. Bentar, halo bro. Salah. Ya, silakan ya. Yang muslim, ingat ya teman-teman, sekali lagi saya informasikan, channel ini itu adalah channel diskusi antara Islam dan Kristen. Jadi, kalau Anda seorang Islam, silakan Anda naik, kita diskusi. Ingat ya teman-teman ya, diskusi bukan ajang caci maki. Berdebat bukan ajang saling hujat. Debat, diskusi boleh. Yang nggak boleh saling maki, saling hujat ya. Kita kasih naik ada Muhammad Iqbal. Setiap saya ngelihat orang yang bernama Muhammad, saya selalu ingat dengan orang yang bernama Muhammad yang transfer rumah apologet. Itu selalu terniang-niang itu di kepala saya. Lagi di kamar mandi begitu ya saya, pagi-pagi begitu, bunyi HP saya, bunyi kan, twing begitu kan, wah ada transferan ini, saya lihat namanya Muhammad. Beneran serius, namanya Muhammad pakai C lagi, MOCH, Muhammad. Oh, transfernya besar lagi. Jangan-jangan.
Itu yang paling berkesan begitu. Namanya Muhammad, tetapi membantu pendirian rumah Apollo. Sementara yang namanya Rudi Yohanes tiada pernah. Iya kan? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Dian Syahril Hartanto. Dian Syahril Hartanto. Ya, selamat malam Dian Syahril. Selamat malam Bang. Ya, silakan Dian Syahril, nyalakan kamera dulu. Bentar, saya nyalakan dulu. Oke, udah nyala kah? Belum sih. Saya bantu dari sini. Nah itu, saya bantu. Udah saya kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera. Oke. Dian Syahril Hartanto. Saya tanya dulu nih. Muslim ya Bang ya? Dari Muslim Bang. Dari Muslim. Maksudnya gimana nih? Iya, saya Muslim. Dari Muslim. Sampai sekarang masih Islam? Jadinya enggak. Wah. Sebentar, saya tanya dulu nih. Berarti sekarang tidak menjadi orang Islam lagi? Enggak. Sejak kapan Bang berhenti jadi orang Islam Bang? Sejak saya buka Maryam ayat 33 dan 34. Berapa tahun yang lalu itu tepatnya? Aduh, baru-baru ini sih, Bang. Oh, baru-baru ini. Oke. Tapi begini Bang, kita harus Bang. Kita itu harus ada tes atau ujian membuktikan seorang itu muslim atau tidak tadinya, begitu. Karena begini, waktu saya membaca Al-Qur'an, saya tidak menemukan bahwa tanda-tanda seorang muslim itu adalah lancar baca Al-Qur'an, tetapi pada prakteknya di lapangan, Iya, benar. Iya, praktek di lapangan, ciri-ciri tes keislaman seseorang adalah lancar membaca Al-Quran. Oke. Baik Bang, saya mau tanya dulu sama Anda ini. Berarti waktu Muslim, sholat, membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran ya? Ya. Boleh Bang, coba kami pengen dengar. Karena baru-baru saja kan keluar dari Islam, pasti masih ingat. Silakan Bang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sah. Sudah cukup sah Muslim. Artinya Anda tadinya betul-betul seorang Muslim dan sudah meninggalkan agama Islam. Sekarang ini posisinya tidak beragama atau gimana? Saya nyebrang ke Kristen, Bang. Boleh saya ini ya, jadinya saya jadi Kristianos sih sebenarnya. Oke, cerita dulu Bang, kesaksian Bang, silakan Bang. Silakan cerita dulu. Kalau misalnya kesaksian sih, kalau kesaksian ya Bang ya, ini aku juga bukannya mau ini, bukan mau mengajak dan lain bla enggak. Ini pribadi saya sendiri aja. Itu ya, pribadi saya sendiri. Satu itu karena dulu saya pernah ngalamin satu ya masalah kesehatan lah ya. Masalah kesehatan saya 2 bulan itu nggak bisa bangun 2 bulan itu. Nah itu bisa bangunnya itu gara-gara saya ngerasa wah kayaknya saya udah di ujung tanduk nih. Saya udah di ujung tanduk. Napas saya udah tinggal di sini Bang. Di saat itu saya tidak pernah yang namanya buka Alkitab itu, tapi bahasa saya di saat itu adalah ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku ya Tuhan. Saya bilang begitu. Dan saat itu di sebelah kiri saya tiba-tiba ada sinar cahaya, terus udah gitu terus saya dipegang ini saya bahasanya adalah belum waktumu anakku begitu. Dan yang saya ingat itu adalah tangannya bolong.
Oh begitu. Itu belum Muslim apa belum pindah tuh Bang. Itu Masih Islam ya? masih. Oke, terus? Masih. Nah, di saat setelah saya dipegang begini, siang selama ini saya tuh cuman bisa duduk terus udah gitu langsung rebah, duduk rebah. Hari itu saya bisa nyetir motor. Artinya Anda mengalami satu peristiwa kesembuhan begitu ya, kesembuhan ilahi gitu ya? Betul. Itu langsung, itu yang saya rasain selama 2 bulan itu udah nggak ada. Lalu? Nah, dari situ udah beberapa peristiwa akhirnya saya buka. Kan selama ini kan yang dibahasakan sama kawan-kawan kita umat muslim itu kan adalah bahwa Tuhan Yesus itu tidak disalib. Begitu kan? Kan diserupakan, betul tidak? Ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubiha lahum, itu katanya Al-Qur'an. Yes. Betul. Tapi ketika kita buka itu Maryam ayat 3334. Keselamatan saya selalu buka gitu ya. Ya, bunyinya keselamatan pada waktu. Salam sejahtera ketika aku dilahirkan, ketika aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kan di situ. Berarti beliau wafat dan dibangkitkan kembali. Mati di kayu salib dan dibangkitkan lagi di hari ketiga, betul? Iya. Sabda Allah itu pasti. Saya tidak akan berbicara sesuatu hal yang tidak pasti tentang sabda Allah. Di mana begini. Kalau misalnya saya itu menemukan suatu ketidakpastian, ngapain saya itu harus dengerin sabda Allah? Mendingan saya dengerin orang-orang di pasar, boleh iya, boleh tidak. Pinter ini. Karena begini teman-teman, janji Allah di dalam Al-Quran itu, di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Tetapi setelah taubat yang semurni-murninya, ternyata janji Allah adalah mudah-mudahan. Begitu. Itu. Nah, ngomong-ngomong kita tadi apa ini, Bang? Sorry, saya baru ini. Kita sih ngobrol-ngobrol saja sih antara Islam dan Kristen. Cuman Anda orang yang kesekian kalinya dari banyak orang-orang Muslim yang sudah meninggalkan agama Islam, begitu. Cuma nanti kalau kita buka room kesaksian begini, nanti yang mantan Muslim keluar semua itu, pengen cerita juga. Pengalaman yang sudah begitu. Kayak gitu. Kalau satu naik, yang lain naik semua. Begitu. Ketika saya searching, ternyata begitu banyak nama Islam Isa Putra Maryam itu malah di Al-Quran itu bahasanya tentang Isa Putra Maryam semua dan semua mengacu sama dia. Begitu. Iya. Muhammad itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali, Pak. Nggak banyak. Betul. Iya. Gitu. Justru malah Isa dia. yang dikatakan sebagai sosok yang suci, begitu. Iya, betul. Di mana ada di dalam Al-Quran sendiri, boleh dibuka silakan. Di mana di dalam Al-Quran sendiri itu yang disebutkan dari kakeknya, anaknya sampai cucunya. Ya, betul sekali. Ali Imran. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada cerita siapa kakek moyang Muhammad dan siapa silsilahnya, nggak ada. Betul. Gitu. Toh juga namanya kan sebenarnya Ahmad toh. Ahmad bin Abdullah toh. Iya, karena di dalam Al-Quran ada di dalam surat As-Saff ayat yang ke-6 itu, di situ dikatakan akan datang setelahku Nabi ismuhu Ahmad. Nah, Ahmad dirubah jadi orang Islam, sama orang Islam jadi Muhammad. Makanya kalau ke kantor lurah, teman-teman, kalau misalnya kalian pergi ke kantor kelurahan, mau bikin KTP atau mau ganti KTP atau KTP hilang, nama Ahmad. Terus dilihat
Ahmad atau Muhammad? Ya sama aja Pak, Ahmad ya Muhammad. Ahmad sama Muhammad beda loh. Baca surat As-Saff ayat ke-6. Setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Ayo, ini Ahmad apa Muhammad? Ahmad. Sama nggak dengan Nabi Muhammad? Oh sama. Oh iya sama. Ahmad sama Muhammad sama. Jadi begitu. Makanya saya pas ini ya sudahlah. Saya pas bahkan saya juga masih Islam kok. Gitu. Karena ngurus ke kelurahan lagi ribet. Sebenarnya nggak apa-apa lah, KTP biarin aja Islam, orangnya jangan gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Dian, sering nonton debat-debat agama, lintas agama begini? Cuman Bang Edi saja sih, yang lainnya saya enggak. Emang sih saya suka ini emang ngeliat gitu kan sambil VT kok saya ngelihat dengan konsep Bang Edis yang begini. Mungkin itu adalah bukan konsep Bang Edis ya, itu konsep teologis mungkin ya. Jadi begini, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disalib itu bukan berdasarkan atas kehendak Allah sendiri, melainkan apa? Itu adalah rancangan dari si jahat. Ketika rancangan dari si jahat itu mungkin seolah-olah itu terjadi sama Tuhan Yesus. Di lain pihak Allah itu menunggang balikkan rencana daripada si jahat dari kutuk menjadi berkat, seperti hanya Musa dikutuk sama niatnya dikutuk sama Bileam bin Beor, betul kan? Betul. Ternyata dia malah jadinya dapat berubah kutuk menjadi berkat. Iya. Cuman banyak orang-orang Kristen tidak paham seperti itu. Artinya begini, kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga dengan kehendak iblis itu selalu bertempur, begitu loh. Ya, betul. Makanya iblis melalui ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan melalui Yudas Iskariot itu ingin membinasakan Yesus. Supaya Yesus lenyap, supaya tidak ada pemberitaan Injil, supaya Yesus binasa. Tetapi Bapa di surga menunggang balikkan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan dia dari antara orang mati, seperti itu. Sehingga betul, yang tadinya pemberitaan Injil ingin dibinasakan malah semakin meluas dan mendunia, seperti itu. Yesus yang hendak dibinasakan malah dibangkitkan, seperti itu. Betul. Nah makanya saya sendiri juga pada saat itu kan saya buka Bang, karena saya buka kitab saya sendiri pada saat itu. Saya buka, saya iniin lagi hadisnya dan lain sebagainya. Cuman kok bahasa saya malah begini. Semakin saya itu membuka Al-Quran dan Al-Hadis, akan semakin penasaran saya. Semakin saya penasaran, jadi banyak pertanyaan. Ketika banyak pertanyaan, makin banyak kita tahu jadinya. Dan ketika makin banyak tahu, jadinya makin banyak kecewa kita. Iya, betul. Makanya kan saya bilang, semakin sering baca hadis, semakin dekat waktunya ingin memanggil tukang loak. Gitu. Oke lah. Kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu Bang ya. Nanti kalau muslimnya nggak dikasih. Satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Silakan. Satu lagi boleh? Silakan. Gini kan, ada dalam Alkitab itu kan gini ya Bang ya. Satu hal yang sangat sia-sia ketika kita itu mengarungi samudra, terus udah gitu kita itu mengarungi mau berjalan ribuan kilo untuk menyelamatkan satu jiwa, tapi ketika sudah diselamatkan satu jiwa itu malah kita menjadikannya 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Nah gini Bang, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya begini, why, kenapa harus banyak denom dalam agama kita sendiri? Itu aja sih sebenarnya, why? Iya. Makanya kemarin kan saya bilang,
kita itu sudah waktunya berhenti debat-debat dogma. Kita lebih bagus fokus supaya kita berbuah, supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu. Betul. Oke, kita berikan kesempatan dulu kepada yang lain ya, Bang ya. Salam kenal ya buat teman-teman yang lain juga. Salam kenal. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Itu ya teman-teman ya, yang saya bilang kepada teman-teman sekalian ya, daripada kita mendebat hal-hal yang sifatnya itu teologis, dogmatis, hal-hal yang metafisika dan lain sebagainya, lebih baiklah kita fokus supaya kita itu semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Manurung Friana. Apakah dia ini muslim atau bagaimana? Ya, Manurung Friana. Halo? Oke, nampaknya dia mungkin salah pencet ya teman-teman ya. Teman-teman, ini sudah jam 10 malam. Bagaimana? Ini Indonesia Barat tuh udah 10 malam, Indonesia Tengah udah 11, Indonesia Timur udah jam 12. Gimana teman-teman? Terus terang saja teman-teman, ini kondisi badan saya itu agak sedikit tidak fit karena kayaknya saya kebanyakan menghirup debu. Jadinya kayak semacam sakit tenggorokan karena bersih-bersih kemarin seharian. Dan kita bersih-bersihnya itu sudah hampir selesai ya teman-teman ya. Sudah hampir selesai, kita tinggal pembersihan lantai. Nah, pembersihan lantai ini kayaknya kita harus gosok pakai mesin penggosok itu. Ya, mungkin kurang lebih ya semingguan lagi lah udah kelar teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak sampai seminggu sudah beres teman-teman ya. Spill. Kemarin sudah kita spill. Saya sepil terus nanti Rudy Iskariot ngomong lagi. Nanti Rudy Iskariot ngomong lagi gimana? Istirahat dulu aja ya. Spill Rumah Apologet. Kemarin itu masih ada orang yang tinggal di sini. Cuman sekarang itu sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang semua kamar itu sudah kosong. Kemarin itu masih ada kamar-kamar yang ada penghuninya, cuman sekarang sudah nggak ada lagi. Karena proses jual beli itu kita tidak bisa langsung beres semua kan, artinya penghuninya juga segala macam butuh tahap. Nah sekarang kita semuanya sudah beres. Tinggal. Jadi teman-teman ya, mungkin di antara teman-teman ada yang belum melihat Rumah Apologet kita, teman-teman. Kemarin ada yang ngomong ya sama saya, Edis TV kamu galang, ini bukan kamu belikan Rumah Apologet, bohong kamu. Kita sudah belikan teman-teman, Rumah Apologetnya sudah. Semua sudah saya tunaikan. Apa yang saya ngomong teman-teman Desember ya, sudah. Masalah Rudy Iskariot bilang, itu begini, itu tukang bersih sampah, bla bla bla. Ya suka-suka mula Rudy. Atau ada Rudy mau naik? Atau ada Rudy mau naik, teman-teman? Atau akan ada Rudy mau naik? Silakan, biar Rudy biar puas dulu dia. Puas mana? Rudy, mana? Nggak ada teman-teman. Rudy Iskariot dia nampaknya sudah tidur. Ya intinya teman-teman bahwa apa yang teman-teman telah berikan kepada saya, apa yang teman-teman telah kasih gift,
support, transfer, dan lain sebagainya. Semua saya kumpulkan, semua saya alokasikan untuk pembelian rumah apologet ya, begitu. Ya, setelah saya sudah menunaikan janji saya untuk membeli rumah apologet, maka sah kita untuk mengganti sendal saya yang ajaib ini ya. Ini sendal ajaib nih, jangan sembarangan, ini sendal ajaib. Ini sendal ini teman-teman sudah sejarahnya panjang ini, tapi saya pakai ini. Bayangkan ini, saya jalan ke Los Angeles pakai ini loh. Nah, jangan salah Anda. Tetapi teman-teman, lihat ya teman-teman ya, kita sudah tahan-tahan, sudah kita ini semua, artinya fokus kita bukan mau ganti sandal, tapi fokus kita adalah pengadaan rumah apologet. Dan puji Tuhan teman-teman sudah tercapai. Nah, para teman-teman yang telah memberikan supportnya, mungkin di antara teman-teman mau melihat, mungkin di antara teman-teman mau belum sempat ngelihat kemarin, yuk ya kita tur, ini tur terakhir ya, tur terakhir. Kita jalan-jalan dulu, jalan-jalan rumah apologet ya. Ya teman-teman, kita sudah semua nih ya. Sekarang kita lihat nih. Ini rumah apologetnya sudah semua. Oh, ya. Sudah kosong nih. Semua sudah kosong. Kita nyalakan dulu semua lampu-lampunya ya. Nih. Lihat ya. Semua. Nih kelihatan semua. Kursi-kursi semua udah saya buang semua nih. Jadi kosong semua ya. Tuh. Semua sudah saya bersihkan. Ini nanti tinggal pembersihan lantai. Tinggal ngepel lantai. Ya. Ini halaman depannya. Ya kan, halaman depannya. Ya kan? Atau kita masuk dari depan. Bentar. Dari depan. Katanya Rudy Iskariot mau lihat dari depan nih. Nih ya, kita dari depan nih ya. Ini perumahannya nih. Kita masuk dari depan, oke? Masuk dari depan. Oke. Buka pintu. Kelihatan ya. Buka pintu. Ini garasinya. Kemudian ini lantai atasnya. Nah ini kamarnya Rudy Iskariot kalau dia naik sini. Ya teman-teman, saya menunjukkan kepada teman-teman yang pernah mensupport ya, bahwa apa yang kalian berikan, apa yang kalian support itu, saya tunaikan omongan saya bahwa saya gunakan untuk pengadaan rumah apologet, dan rumah apologet yang saya bilang saya galang dari kalian sudah saya ambil ya nih. Ini kamar juga, tuh kamar. Ini sebenarnya kamar-kamar ini untuk para apologet begitu. Cuman orang-orang para apologet pada ngomongin di belakang. Ya. Terus ini kamar mandi. Oke. Terus ini juga kamar satu lagi. Oh. Terus ini juga kamar lagi. Kamar lagi. Ya. Saya sudah tepati janji saya ya teman-teman ya. Jadi tidak benar kalau ada kadrun-kadrun yang bilang Edis TV itu nggalang bukan buat rumah apologet. Ya, bilang aja suruh anu dulu sikat gigi. Intinya saya kalau ngomong itu kan saya tepati janji saya. Sudah ya. Ini kamarnya Rudy Iskariot nih. Gitu teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum
lihat kemarin rumah apologet kita, tur rumah apologet kita sudah. Nah, jadi program-program kita besok di sini tuh kita bikin podcast, kita ngumpul-ngumpul di sini. Kita mau ada acara-acara kebaktian apa segala macam ya di sini. Begitu teman-teman. Nah, ini sendal anu nih ya, sendal yang sangat cetar membahana. Ya, sudah kosong ya. Tuh. Sudah kosong. Nah, kemudian ya. Nah, ini sampah-sampahnya. Nah, ini sudah saya bersihkan semua. Tuh, saya udah pesan dari TikTok Shop ini, jemuran. Inilah sampah-sampahnya teman-teman. Nah, ini tinggal buang sampah-sampah ini. Tuh ya. Yang kemarin Rudi Iskariot bilang katanya, oh itu anu, nah itu ada semua ya, tuh depannya. Seperti itu teman-teman. Itu rumah-rumah tetangga. Tuh. Seperti itu. Nah, ini ya. Dan saya ini tempat saya beranu. Nah, inilah tempat saya. Ini saya siaran di sini nih. Nah, cuman gini doang kalau siaran. Nah, cuman moda ini belum saya ganti nih, masih seperti ini, masih terus ini. Kan? Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya menunjukkan itu kepada para penonton yang pernah mensupport, kepada para penonton yang walaupun hanya memberikan Rp1 pun, itulah teman-teman, semuanya saya kumpulkan, dan juga tentu ada uang saya juga ya di situ ya, tentu ada uang saya juga. Jadi semua itu saya kumpulkan bersama juga dengan uang saya, artinya kita bersama-sama, kekurangannya itu saya galang dari kalian, kemudian saya adakanlah pembelian rumah apologet. Dan sekarang teman-teman posisinya saya itu habis-habisan, ya posisinya udah habis-habisan. Jadi saya udah jual-jual yang punya saya, kepunyaan saya juga saya jual semuanya. Tinggal ada beberapa lagi saja punya saya ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, intinya rumah apologetnya sudah kita beli, dan nanti teman-teman di akhir Desember, ya mudah-mudahan lah sebelum akhir Desember sudah kelar. Nah, teman-teman sekalian masih ada perbaikan-perbaikan ya, seperti misalnya kayak begini nih, saya kasih contoh ya. Ini ya, misalnya saya geser nih. Jadi banyak yang kan karena ini kayaknya juga mau saya bongkar ini. Karena seperti gini, kan pecah tuh di bawah tuh. Nah, saya dorong ya. Gini, kan kelihatan pecah tuh. Ya kan? Ini kan pecah nih. Jadi tembok-tembok yang bolong-bolong begitu dan lain-lain sebagainya itu masih saya. Intinya pokoknya renov lah, ada renov begitu, biaya-biaya renov. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin berpartisipasi juga untuk biaya renov dan lain sebagainya, teman-teman bisa juga mensupport untuk finishing lah ya, finishing penyelesaian rumah apologet ini. Ya mungkin sekitar semingguan lagi sudah selesai teman-teman, dan juga untuk ngisi-ngisi apa begitulah ya dan lain sebagainya, teman-teman bisa support di sini. Jika teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di yang tertera di layar. Ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Nanti kalau teman-teman tidak screenshot atau tidak tangkap layar, nanti kehilangan kontaknya. Nah, bagi teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan. Ada tulisan berjalan.
ada PayPal juga ada Zelle juga ada. Seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport. Saya ucapkan makasih banyak sekali. Berkat dari teman-teman semua, kerjasama kita semua, akhirnya mimpi dan harapan kita semua, terutama mimpi dan harapan saya untuk berapologet di tempat sendiri itu terwujudkan. Nah, bulan Desember teman-teman, teman-teman kalau misalnya mau main boleh ya, kita nanti akan adakan open house, silakan main-main, nanti teman-teman bisa melihat sendiri, apalagi teman-teman yang mensupport ya. Nah di Amerika sini teman-teman yang mensupport saya itu juga ya lumayan lah, ada beberapa orang begitu ya. Jadi teman-teman mungkin kalau mau main silakan main. Pada teman-teman mungkin yang ada di Arizona, mau main ke Los Angeles, mampir dulu, singgah dulu, karena tempatnya ini di roadnya itu di free 10 ya, freeway 10, jalan tol 10. Jadi kalau teman-teman lewat jalan tol 10 itu dekat sekali ya. Jadi jalan tol 10, silakan teman-teman boleh mampir seperti itu ya. Udah selesai, ini tinggal bersihin lantai, nambal yang bolong-bolong sedikit, dan besok juga kita masih ada bongkar-bongkar dan masih ada sampah yang perlu kita buang. Karena kalau buang sampah di sini itu bayar, teman-teman. Kalau di Indonesia kalian taruh depan situ langsung habis. Saya pernah bangun itu bungkusnya semen saja. Makasih Bang Gunadi. Itu bungkusnya semen saja ditaruh depan itu langsung musnah begitu. Karena segala sesuatu di Indonesia itu pasti kepake. Tapi kalau di sini itu buangnya kita membayar lagi. Itu memang ya. Makanya saya bilang seandainya kita ini bisa berapologet di Indonesia itu saya sudah sangat senang sekali teman-teman. Ya senang. Bahkan tadi malam saya bercerita ya, bahkan tadi malam itu saya mimpi saya pulang. Mimpi saya semalam saya pulang. Setelah saya pulang, saya pakai masker, saya pakai ini. Ternyata hanya mimpi. Aduh. Itulah ya. Jadi sangat rindu teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, sudah enak sebenarnya di negeri Konoha ya. Jadi teman-teman bersyukur kalau teman-teman masih bisa tinggal di negeri Konoha. Sementara apa yang saya alami itu sangat pahit teman-teman ya. Kalau saya pulang ke negeri Konoha, nanti saya langsung disambut oleh seperti itu ya. Oke teman-teman, saya rasa makasih Kak Mila Snejer, makasih. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita rehat dulu karena saya mau fokus dulu teman-teman bersih-bersih ini, penyelesaian rumah-rumah ini ya. Masih banyak sekali teman-teman yang harus saya garap. Kalau nggak saya kerjain, nanti ini nggak kelar-kelar teman-teman. Karena di sini sudah mulai mau perayaan Natal juga, saya harus banyak kegiatan-kegiatan Natalan teman-teman ya. Jadi saya rasa itu saja. Dan teman-teman yang mau main silakan main, datang kemari. Alamat nanti saya kirim di inbox ya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat.